Sekali lagi. Masih semangat. Yes. Jangan bosan-bosan, pokoknya stay terus di sini sampai akhir. Karena sebenarnya kita tidak akan pernah berakhir, guys. Iya benar, kita masih kontrak masih 2000 episode lagi. Amin. Amin, ya Allah. Ada Pak Acif aja, ada apa lagi abis gini? Ya sekarang nih zaman sekarang ini di era digital seperti ini, ya kan? Lu masih suka percaya nggak sih hal-hal mistis gitu? Tadi yang aku Tadi bilang. jawabannya percaya tak percaya aku tuh. Karena aku nggak banyak encounter hal-hal serem, jadinya nggak begitu percaya gitu. Tapi aku yakin ada di sekitar kita. Oke, tapi kita pernah punya pengalaman nggak benar-benar ngerasain ada kehadirannya? Pernah. Pernah, Langsung karena cerita. saat ini kita akan ngobrol Oh, di curhat seram. Nah, jadi sebelum Gelap ya. kita panjang lebar lagi, gue masih ada video nih yang kita lihat dulu nih. Eksplorasi sebuah bangunan terbengkalai berhasil merekam penampakan hantu yang gak disangka-sangka macam rezeki. Awalnya sih mereka hanya diganggu oleh suara-suara aneh saja hingga akhirnya ini muncul. Apapun sosok itu, gue bakalan coba untuk Allahu Akbar. Dengar suara nggak? Dengar suara nggak? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah! Dan gue sendiri sih memang pernah ngerasain hal-hal seperti itu. Jadi gue dulu, ini sedikit cerita, gue tuh suka bikin tim pengen pencari tahu gitu. Tapi nggak ada solusinya, cuman pengen tahu aja. Nah, suatu ketika gue ke salah satu kuburan di Jakarta Selatan, Jeruk Purut. Gue sampai 12 kali setiap malam Jumat gue datang ke sana. Teman-teman gue pada ngeliat, kayak ada yang pocong, ada miske. Gue nggak ngeliat. Dan pada akhirnya, singkat cerita adalah di yang ke-12 kalinya, gue turun dari kuburan, bawa mobil, gue sambil ngoceh-ngoceh, alah nggak ada nih kayak gini segala macam. Tiba-tiba sekitar 20 meter ke depan atau 30 meteran ada orang kayak gini. Dan itu sumpah gue nggak bohong, itu dia lumurannya tanah dan tembus di mobil gue. Laki-laki. Laki-laki kelihatan kayak gitu, tembus. Dan di situ temen gue kesurupan di tengah dan mobil langsung kayak berat gitu. Untungnya ada yang bisa orang tuanya bisa ngelihat kayak gitu-gitu segala macam, akhirnya dikelarin. Dan setelah itu kita cari yang lain lagi. Pada saat kesurupan ngomong apa, Jar? Komunikasi nggak tapi? Enggak lah, kita takut pasti karena nggak ada solusinya, kita cuma pengen tahu doang. nggak Makanya- persiapan gitu, nggak Iya, ada persiapan, karena penasaran doang. Kira-kira teman-teman yang lain ada nggak? Angel mungkin? Gita? Aku ada. Nah, gimana? Aku waktu itu malam-malam sekitar kayak jam 1 gitu kan. Aku kan emang suka rekaman tuh malam-malam. Serem banget musiknya. Emang biar pas. Aku malam-malam sekitar jam 1. Biasanya kan aku rekaman malam, jadinya ya udah terbiasa gitu, nggak ngerasa bakal ada apa-apa gitu kan. Nah pas aku lagi rekaman suara doang, itu tuh emang nggak berisik karena emang nggak ada apa-apa. Dan aku juga lepas headset juga tetap ya udah tenang aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah aku udah selesai take semua, aku dengerin ulang. Pas aku dengerin ulang sama musiknya, kok aku kayak ngerasa ada yang aneh gitu kan, kayak ada yang aneh. Pas aku matiin musiknya, matiin minus one ya, itu sepanjang aku nyanyi tuh ada yang nangis, ada suara nangis gitu, kayak suara kayak cewek gitu kan, nangis. Terus aku kayak di otak aku langsung kayak, wah ini gue ditegur nih, nggak bisa nih, berhenti sekarang nih. Tiba-tiba pas lo dengerin lagi, lo ulang, tiba-tiba ada suara nangis. nangis sepanjang itu nangis kayak. Kadang itu sih maksudnya, iya gak sih? Kadang orang kalau misalkan di TV gitu ngerasa bisa lari, tapi kalau pada saat itu aku lebih cenderung kalau misalkan ngerasain hal-hal gitu juga. Ini aku merinding nih sekarang nih. Mungkin di sini ada kali ya, tapi ya kita nggak pernah tahu gitu. As long kita nggak ganggu. Tapi sekarang aku merinding banget sih sampai ke sini nih. Ini apa namanya, pernah ngerasain kayak gitu? Aku juga nggak bisa.
Kalian denger ya sih? Nggak, bukan suara itu. Nggak denger ya? Oh, aku punya sixth sense sih, dan aku ngerasa kayak beneran ada suara yang nangis kayak gitu di atas aku, but it's okay, kita di sini kan mau. Oke. Jadi gini Git, si Angel ini dia bisa ngerasain. Jadi dulunya semasa kecilnya, jadi sebelum ada acara ini kita sempat ngobrol-ngobrol dulu bahwa Angel itu masih kecil, dia bisa ngelihat, bisa merasakan. Dan setelah udah mulai besar, dia sudah tidak mendalami hal-hal seperti itu. Dia cuma bisa merasakan hal-hal yang seharusnya kita nggak lihat, tapi dia bisa ngerasain. Ya di belakang, di atas aku nih kayak ada yang merhatiin sih, matanya merah sih. Maksudnya karena di trigger sama suara nangis gini, mungkin jadi kayak, ya nggak sih? Kalian ngerasain nggak sih? Nggak sih, gua. Kayak, Nah, kalau lo, Git, lo sendiri menanggapi hal-hal seperti itu gimana? Tiba-tiba lo ada di dalam situasi yang lo sendirian, tiba-tiba bener-bener lo ngedenger gitu tanpa lo lagi bikin musik, tiba-tiba lo lagi mau istirahat, tiba-tiba lo dengerin ada seorang cewek nangis atau kayak gimana tuh, lo gimana gitu? Diem aja, bingung mau ngapain. Karena kalau lari ntar dikagetin. Kalau diem, kalau ngapa teriak ditakutin. Itu kayak Kalau mau lari lemes kakinya udah keburu lemes, jadi kayak udah diem aja. Karena kan aku intensinya kan nggak ganggu kan, maunya nggak ganggu. Jadinya ya mungkin apa saja kali ya. aku dulu pernah punya pengalaman, ini kejadian langsung sama aku. Jadi ketika aku berumur 20 tahunan gitu, jadi ada cowok yang suka sama aku. Tapi aku tuh nggak pernah nanggepin dia. Terus someday, ini tuh aku yang ngerasain, tapi aku nggak ngerasa aku ngerasain dan melakukan itu gitu loh. Jadi ceritanya aku tuh di rumah seminggu sampai 2 minggu, sebulan gitu. Aku tuh jadi tipe orang, lihat sih di atas lampunya, guys, serem banget. Nah, Ya. kan? Oke, ya, Terus, Jul. terus habis gitu aku selama 2 bulan, pagi, siang, sore, aku bangun dari tidur cuma buat makan. Jadi aku di kamar diem, aku nggak sadar. Jadi aku cuma diem aja. Terus kulit aku bersisik kalau ular ganti kulit. Nah itu aku tuh di sini, di sekujur badan aku. Padahal aku nggak ngapa-ngapain, Jar. Lu bersisik. Iya, bersisik. Terus mamaku ngerasa aneh kan, kenapa anaknya jadi kayak gini. Jadi tipe yang berbeda banget. Terus udah gitu aku kalau setiap malam aku suka ngomong ngelantur. Kayak bahasanya tuh bukan bahasa aku gitu loh. Tapi lu bisa melewati itu semua ya pada akhirnya ya. Bisa, tapi itu lumayan cukup trauma sih pada saat itu, serem banget sih. Tapi Jal, ini bukan cerita kita doang, bahwa kita mau ngasih tahu pemirsa di rumah kalau ada pengalaman seru tentang dunia mistis bisa langsung nge-DM ke kita di Curcolkuy Jak TV ya. Yes, jadi ceritain pengalaman kamu ya yang serem pastinya supaya bisa kita share dan kita jadi pelajaran di sini. By the way, kita habis ini kita mau ngecek dulu ini lampunya kenapa. Maksudnya kita tenangin diri dulu ya di studio ini karena kita nggak mau sampai terjadi hal-hal apapun yang gak kita inginkan, karena sekarang dada aku tuh kayak berasa dipres banget. So jangan kemana-mana pemirsa di rumah, tetap di Curcolkuy. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan, keluarin aja. Ceritakan, jangan ditahan.